Gimana kabarnya nih? Semoga pada sehat ya. Karena bentar lagi kan kita mau puasa. Bagi yang menjalankan, jangan lupa dijaga kesehatannya. Hari ini, malam ini kita kelas PPU. Bentar aku share screen dulu. Bentar ya. Agak loading kalau... Oke. Oke. Ini slide-nya. Oke. Oke. Selamat malam teman-teman. Untuk kelas PPU malam ini kita akan membahas simulasi soal UTBK SNBT supaya kira-kira udah mulai tergambar nih soalnya kayak gimana. Kan kemarin-kemarin kita juga banyak latihan tapi bukan yang secara khusus UTBK SNBT-nya kan. Nah, untuk yang sekarang kita langsung pakai soal ini. Oke, seperti kemarin hari Sabtu sesuai janji aku udah bilang nanti di setiap kelas aku pengen di awal dan di akhir itu kita ada main tebak ejaan dulu nih. Mana yang kira-kira ejaannya tepat. Supaya nanti siapa tahu kan ada salah satunya yang keluar. Jadi teman-teman udah tahu. Seperti kemarin ya. Bentar. Oke. Seperti kemarin caranya teman-teman tinggal jawab di kolom chat aja. Nggak perlu on mic, nggak apa-apa. Karena kita di sini jawabnya bareng-bareng. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja dari yang pojok kiri atas. Untuk penulisan esai, menurut teman-teman, penulisannya pakai huruf Y atau huruf I. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Aku tunggu. Ada berapa orang sini? Oke, ada Saiful, Yusron, Yonanda, dan Nur Aini ya. Boleh teman-teman jawab di kolom chat. Yuk, jawab yuk. Pertanyaannya, esai atau esai pakai I? Boleh jawabnya Y aja mungkin atau I aja, bedanya satu huruf doang nih soalnya. Kalau maunya singkat-singkat juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu. Oke, terima kasih Yonanda dan Yusron. Beda nih jawabannya nih. Ada yang pakai Y, ada yang pakai I. Oke, ternyata untuk bahasa Indonesia bakunya itu pakai I ya. Kalau pakai Y itu masih seperti tulisan bahasa Inggris. Oke, benar Nur Aini pakai I. Makasih teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini pernah aku bahas di pertemuan pertama banget. Untuk kata antar, itu di spasi atau enggak? Yuk, teman-teman masih ingat nggak nih? Biasanya suka keluar nih, antar, non, per, itu biasanya keluar dia. Oke, kata Yusron di spasi. Kata yang lain, spasi atau enggak? Enggak, kata Saiful. Oke, enggak. Oke, kita tampung. Dua spasi, dua enggak katanya. Oke, yang benar ternyata tidak di spasi ya teman-teman untuk setiap kata antar. Selalu gini, misalnya antar negara, antar budaya. Nah, untuk yang di spasi itu kalau bentar aku cek, aku takut sesat nih. Karena semuanya itu di spasi kecuali ya benar, antar jemput ya. Biasanya nih. Nah, kalau antar jemput baru di spasi untuk sisanya yang lain digabung. Oke, yang ini. Salat atau salat? SALAT. Salat, salat, salat. Oke, benar. Makin pinter nih. Oke, sudah mulai connect. Yang benar adalah salat ya. Untuk sholat itu seperti ejaan bahasa Arabnya ya, pakai so. Nah, dalam kita nggak ada ya so itu. Jadi tulisannya pakai S biasa dan pakai A. Oke, untuk menteri ini mirip-mirip menteri, negeri, negara.
Kalau negara mah pasti ya. Negeri, menteri, itu pakai E atau enggak? Oke, pakai E katanya Nuraini. Menteri, pakai E kata Yusron. Oke, benar ya teman-teman. Jawabannya pakai E, bukan tanpa E. Oke, ini mirip nih seperti antar. Untuk kata non, itu dispasi atau digabung? Non. Bentar. Apa ya? Partikel atau apa ya? Partikel. Oke, untuk non, dispasi atau enggak teman-teman? Non aktif, dispasi atau non aktif, tidak dispasi. Ini kayaknya agak bingung ya yang ini ya. Oke, untuk non itu sama seperti antar ya. Jadi tidak dispasi. Oh ya maaf ini kalau kurang apa tersaring di belakang aku agak berisik bentar. Oke, ini nanti dia muncul di soal PBM. PBM tuh kelasnya pindah ke lusa ya. Ekstrim atau ekstrim pakai I. Ekstrem atau ekstrim. Pakai E atau pakai I, teman-teman? Pakai I, kata Saiful. Ada yang mau coba jawab lagi? Pakai I, pakai I. Oke. Yang benar ternyata pakai E ya, teman-teman. Ekstrem. Sama kayak apa ya? Ya, pokoknya kalau yang ini ekstrem yang benar. Memang lucu sih, kadang ada beberapa kita ngomongnya apa, tapi ternyata tulisannya berbeda. Nah, ini juga nih, masih suka keliru nih. Respon atau respons. Pakai S. Pakai S, kata Yunanda. Pakai S. Kata Yusron pakai, nggak pakai berarti ya, pon doang. Oke, dia itu serapan bahasa Inggris dari respons ya. Kalau bahasa Inggrisnya tulisannya response. Gini nih, kalau bahasa Inggrisnya response. Ternyata ketika diterap ke bahasa Indonesia, cuma dihilangkan E-nya saja ya. Jadi respons, yang benar ada S-nya. Oke, ini gampang ya. Rapor atau raport, RT. Oke, rapor, rapor, ada yang jawab RT. Oke, yang benar nggak pakai T ya, rapor jadinya. Seperti impor dan ekspor itu juga nggak pakai T, jadi bukan ekspor, bukan import. Oke, ini syaraf atau saraf. Nih saraf dalam tubuh kita ya. Pakai Y atau enggak nih? Saraf, kata Nur Aini. Saraf. Oke, benar ya teman-teman. Nggak perlu pakai Y. Jadi yang benar adalah saraf. Sama seperti insaf, itu nggak perlu insyaf. Nggak pakai Y ya. Terakhir nih, terakhir. Sebelum kita mulai materi. Di mana, di spasi atau di mana? Nah ini sering muncul nih. Kalau di bahasa chat nih. Di spasi atau enggak? Ayo, untuk kata di ini masih suka keliru nih. Ada yang semuanya ditempel-tempel. Padahal di itu kalau menunjukkan letak harusnya di spasi kan. Nah, kalau yang ini gimana nih? Oke, kata Nur Aini di spasi, kata Evran di spasi, Yonanda juga di spasi. Oke, tepat ya teman-teman. Di spasi, karena mana ini menunjukkan letak. Sama seperti di sini, di situ, itu di spasi juga. Oke, semoga udah cukup panas otaknya untuk mendengerin materi berikutnya ya. Kita bahas soal. Karena kan bahasa Indonesia nih, PBM, PPU, LI itu semuanya panjang-panjang. Jadi tadi kita pemanasan dulu. Oke, seperti biasa, ketika ada paragraf panjang sekali, itu kita langsung fokus aja ke soalnya ya. Untuk soalnya ini, pertanyaannya tentang kalimat yang tidak logis. Nah, kalimat tidak logis ini aku mau kasih
tipsnya, biasanya paling sering itu kalimat tidak logis karena dia di awal kalimat menggunakan konjungsi yang tidak tepat. Jadi bikin kalimatnya itu ketika dibaca, kita agak, hah gitu, kayak kurang gitu dibaca. Atau mungkin misalnya, eh, apa tadi, tidak lugas gitu ya, atau bertele-tele. Jadi panjang sekali kalimatnya, tapi nggak ada titiknya. Jadi ketika dibaca ini kok kayak nggak berhenti-berhenti kalimatnya, terus intinya apa sih gitu. Nah itu beberapa ciri kalimat tidak logis. Untuk di sini kita cek satu-satu ya. Untuk kalimat satu, kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Aman ya? Dapat dipahami. Karena, oh ya, kemajuan teknologi itu kita tidak bisa pisahkan dari kehidupan masyarakat. Kita pas baca paham, dia juga nggak ambigu. Oke, kita loncat dulu ke kalimat nomor 5. Kita, kita berarti sebagai tadi masyarakat ya, dapat menyaksikan apa yang terjadi di luar negeri dari Indonesia secara langsung. Oke, aman ya, nggak ada yang bikin bingung, lugas, nggak ambigu gitu. Berarti dia logis. Oke, yang kalimat 6. Perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Oke, ini dia sebenarnya kurang lugas nih. Kok panjang banget kalimatnya. Tapi ketika dibaca, kita masih tetap paham. Kenapa? Karena di sini jelas ya subjeknya perubahan yang begitu besar, apa predikatnya itu pada lalu kehidupan umat manusia gitu ya. Berarti objeknya tuh perubahan pada hidup kita gitu maksudnya disebabkan oleh kemajuan teknologi. Udah, intinya sebenarnya itu. Oke, berarti kita bisa paham nih. Belum serumit itu kalimatnya. Berarti ini logis. Kemudian kalimat 7. Kemajuan teknologi yang semakin dahsyat jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Oke, itu juga paham ya. Jelas nggak ada kerancuan. Yang rancu menurut aku di sini itu tuh yang nomor 2 nih, kalimat nomor 2. Kenapa? Aku coba bacain ya. Dengan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi, misalnya melalui smartphone. Oke, untuk kalimat nomor 2, sebenarnya dia kurang logisnya itu karena ada yang yang di ciri nomor 1. Dia di awal kalimat menggunakan konjungsi yang tidak tepat atau sebenarnya nggak perlu pakai konjungsi itu dengan berbagai informasi yang terjadi. Jadi ketika seperti itu tidak ada subjeknya karena ada konjungsinya di situ. Di situ yang seharusnya subjek dia tertutup oleh konjungsi dengan, nih aku nih ya dengan. Jadi di situ ngeblur gitu kalimatnya. Nah, untuk hal ini berarti dia masuk ke ciri pertama. Dia di awal menggunakan konjungsi yang tidak tepat. Gimana Kak emang kalau pengen kalimatnya jadi logis? Tinggal dihapus aja. Kata dengannya ini nggak perlu nih. Salah ya. Konjungsinya salah ya untuk di awal kalimat. Dengan, dalam, itu sebisa mungkin dihindari. Karena itu mengaburkan subjek yang ada biasanya di awal kalimat gitu. Jadi ini nggak perlu nih sebenarnya. Cukup berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini dapat kita ketahui berkat kemajuan teknologi. Misalnya melalui smartphone. Oke, berarti untuk nomor 1 ini kalimat yang tidak logisnya itu pada kalimat 2 ya. Oke, kalimat 2 karena tidak tepat nih ada konjungsi dengan. Oke, ini mungkin kalau ini kita bisa coba jawab bareng-bareng nih. Cukup sederhana ini soalnya. Jadi ada kalimat, oleh sebab itu kita harus melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Yang dia tanya, kata bijaksana itu berasosiasi dengan kata apa? Nah, asosiasi itu artinya dia bermakna sama atau mirip dengan kata apa? Coba aku tunggu teman-teman boleh jawab di kolom chat aja. Kira-kira yang paling mirip bijaksana itu paling mirip, paling deket itu dengan kata apa?
A, B, C, D, atau E? Aku tunggu ya, teman-teman ya. Boleh coba dijawab di kolom chat. Ini aku kasih clue nih. Kalau yang berperasaan ini enggak ya. Ini salah. Enggak cocok. Berarti selain itu. Oke, kata Yonanda C. Berakal, kata Andini. Berarti sama ya C ya. Oke, yang lain? Mungkin yang lain ada jawaban yang berbeda. Atau mungkin sama seperti teman-teman. Ini masuk nggak sih suara azannya? Harusnya nggak terlalu berisik sih. Oke, dua. Oke, kata Nur Aini A. Berbudi. Oke. Punten nih aku nggak bisa lihat orangnya ada berapa. Eh, 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 eh. Kok dia jadi full screen? Oke, lumayan ya dari beberapa temen nih sekitar satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, udah jawab tiga, udah setengah dari yang hadir. Oke, kita bahas. Ternyata jawaban yang paling tepat itu berbudi ya. Kalau berakal itu dia mungkin kata yang tepat itu bentar. Berakal itu apa ya sinonimnya? Coba aku cari. Kenapa bijaksana? Karena bijaksana itu kan artinya dia selalu apa bahasanya? Ketika dia melakukan sesuatu nih, bijaksana itu kan artinya ketika melakukan sesuatu kecil amat. Ketika melakukan sesuatu dia pikir dulu gitu kan. Jadi dia tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Berarti, nah, bijaksana itu ketika melakukan sesuatu dia pikir-pikir dulu. Berarti yang paling 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 mirip, paling dekat itu yang berbudi. Kenapa bukan berakal, Kak? Berakal kan juga berarti ketika melakukan sesuatu itu dia mikir dulu. Nah, kenapa bukan berakal? Karena kalau berakal nih secara arti itu hanya sekedar punya akal. Tetapi kalau bijaksana secara arti dia memang punya eh, akal dan budi pekerti gitu. Jadi dia punya sense of mana baik buruk gitu kan. Kan makanya suka suka dibilang kalau mau ngelakuin sesuatu coba pikir-pikir dulu deh gitu. Nah, itu bijaksana tuh karena dia sudah mempertimbangkan baik buruknya. Aduh ini berisik banget sih. Maaf ya kalau misalnya suaranya masuk bentar-bentar. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini mungkin aku bahas nih. Cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia ini seolah semakin sempit. Maksud dari kalimatnya tuh kayak dengan adanya internet kita tuh bisa tahu segala sesuatu yang terjadi bahkan selain di Indonesia gitu ya. Nah, yang dia tanya kata yang memiliki makna bertingkat dengan kata akses. Kalau bertingkat tuh berarti sesuatu yang di atasnya, sesuatu yang di atas kata akses, tetapi maknanya masih mirip sama akses gitu ya. Jadi bukan sinonim, tetapi kayak tadi sih sebenarnya mirip berasosiasi. Nggak harus tepat banget sama, tetapi mirip-mirip gitu. Nah, akses itu kan sesuatu yang tidak semua orang punya. Bahkan ketika dia bilang cepatnya akses informasi, nggak semua orang mungkin bisa gitu ya. Nah, itu berarti sesuatu yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja nih. Mungkin yang dia bisa punya kuota atau bisa beli pulsa dan segala macam. Nah, kita coba bedah nih. Coba lorong. Kayak lorong nggak tepat ya, karena nggak nyambung juga nih kenapa tiba-tiba bahas lorong gitu ya. Karena informasi, akses informasi nggak nyambung sama kata lorong. Jalanan apalagi. Nah, jaringan. Kalau jaringan itu lebih ke internetnya ya. Itu kalau misalnya yang ditanya tuh informasi. Kalau yang ditanya kira-kira yang mirip dekat dengan informasi itu apa, bisa aja kita jawabnya jaringan. Tapi yang ditanya ini kan aksesnya nih. Berarti bukan. Terus saluran. Saluran tuh juga mirip jaringan ya, teman-teman. Makanya suka
Kalau orang zaman dulu itu suka bilangnya saluran telepon. Nah, gitu tuh. Oke, berarti di antara yang 5 pilihan ini, yang sekiranya maknanya tuh bertingkat jadi mirip, tapi dia satu tingkat di atasnya, yaitu fasilitas ya yang paling tepat. Nih, kenapa tidak mau diri? Oke, jadi fasilitas. Karena yang ini tidak nyambung, nggak nyambung tuh maksudnya nggak sesuai konteks gitu ya. Terus ini juga nggak nyambung nih, tiba-tiba jalan. Kalau jaringan sama saluran, dua-duanya ini jika ditanya informasi. Cuma kan yang ditanya itu akses ya. Jadi bukan ini gitu. Oke. Oke. Next. Oke, ini juga masih mudah ya. Jadi ada kalimat kalau dahulu kita mengenal pepatah dunia tak selebar daun kelor. Sekarang pepatah itu layaknya berganti menjadi dunia saat ini justru selebar daun kelor. Kalau ini sebenarnya kalau walaupun kalian nggak baca kalimatnya, itu bisa sih. Karena gini, sebenarnya yang dia tanya itu kata pepatahnya. Nah, ketika ada kalimat, kita cari, oh yang pepatah tuh yang mana? Yang dunia tak selebar daun kelor ya pepatahnya. Itu pepatah itu biasanya dan paling sering jawabannya itu adalah ungkapan ya. Gede amat. Ada ungkapan ya. Karena pepatah itu biasanya antara perumpamaan atau ungkapan. Ada juga yang membentuk nasihat, tetapi untuk konteks ini kan bukan ya. Dunia tak selebar daun kelor itu bukan nasihat. Jadi ini mudah, ini jawabannya adalah ungkapan. Oke, nah ini boleh nih, coba teman-teman jawab di kolom chat. Ini seperti biasa ada 2 kalimat yang begitu besar pada kehidupan umat manusia disebabkan oleh kemajuan teknologi. Ini masih teks yang sama ya, kayak tadi. Nah, di kalimat 7, kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini. Ada kata ini nih, aku tandain. Berarti kan dia mengacu pada kalimat sebelumnya. Jangan sampai menggeser jati diri kita. Nah, dia nanya untuk kalimat 6 dan 7 di atas, itu dia mengandung hubungan apa? Apakah penegasan? Apakah kalau ini aku kecilin ininya ya, ruang lingkupnya. Kalau penghubungan bukan ya, perincian juga bukan. Jadi jawabannya itu antara A sampai C. Coba teman-teman kira-kira yang mana? Oke, menurut Efran B, B, B. Oke, nih aku senang nih. Sudah tepat sekali ya, adalah penambahan. Kenapa? Karena dia bilang, jadi ketika ada perubahan pada kehidupan umat manusia karena teknologi, karena internet, ya tapi jangan sampai nih, itu menggeser jati diri kita gitu. Dia menambahkan sesuatu yang sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya. Ini juga bisa kita cari dari kata tadi, ini ya. Ini itu kan kata ganti. Biasanya kalau misalnya ada kalimat A lalu ditambah kalimat B yang di dalamnya ada kata ganti, berarti kalimat B itu adalah kalimat penambahan yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Oke, berarti penambahannya teman-teman udah mulai ini nih. Makin lama itu gunanya latihan soal ya, makin lama makin terbiasa gitu. Oke, kalau ini aku aja yang bahas karena panjang ya. Nanti kita cari yang pendek-pendek lagi. Oke, dia mintanya perumpamaan antara kalimat 1, 3, 4, 7, dan 8. Mungkin kita dari bawah dulu kali ya, dari tadi dari atas. Gantian sekarang dari bawah. Oke, kalimat 8. Nilai ekonomi sampah plastik di sebuah ibu kota provinsi pada tahun 2016 dapat mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Oke, di sini nggak ada perumpamaannya ya. Jadi dia hanya sekedar memberitahu bahwa nilai ekonomi sampah plastik di 2016 itu bisa sampai 2 miliar rupiah loh gitu. Oke, nggak ada yang diumpamakan. Untuk kalimat 7, untuk dijadikan biji plastik yang bernilai ekonomi, sampah plastik diolah dengan cara yang sangat sederhana. Ini juga nggak ada yang diumpamakan ya, karena dia hanya membahas tentang bagaimana supaya lebih bermanfaat nih.
Oke, kalimat 4 dia mintanya. Permasalahan sampah disebabkan oleh lambatnya waktu dekomposisi. Ini juga bukan perumpamaan ya, ini justru penjelasan ya, keterangan. Jadi masalah sampah itu karena timbunan sampah, khususnya sampah plastik tuh dia bilang. Oke, kalimat 3. Salah satu bentuk kesalahan dalam mengelola sampah adalah penimbunan sampah yang semakin besar dan bertahan dengan waktu yang lama. Ini juga bukan umpama ya. Umpama itu kan sebenarnya tuh bahasa lainnya nih aku tulis seandainya gitunya, gitu ya. Sekiranya. Jadi tuh umpama tuh seumpamanya. Jadi kayak kalau misalnya terjadi sesuatu A akan memberikan dampak B gitu kan sebenarnya perumpamaan tuh seperti itu. Oke, untuk yang 3 tadi nggak ada ya. Dia cuma bilang salah satu kesalahan mengelola sampah. Oke, berarti karena yang 8 sampai 3 itu nggak salah, berarti yang kok nggak salah? Nggak tepat, berarti yang perumpamaan itu yang nomor 1. Mengapa? Karena gini, kata dia, produksi sampah yang meningkat tanpa adanya penanganan lebih lanjut akan mengakibatkan permasalahan yang serius. Nah, perumpamaan itu kan seandainya. Jadi, kira-kira tuh cara bacanya, seandainya nih kalau kita memproduksi sampah tanpa ditangani, berakibat permasalahannya akan menjadi serius. Serius, maaf. Gitu ya. Jadi, perumpamaan itu tadi sebenarnya aku rada bingung pas baca soal ini sih, karena aku kira perumpamaan yang dimaksud tuh kayak, apa, kayak tadi ya semacam pepatah atau ungkapan, oh ternyata bukan. Dia hanya sekedar perumpamaan yang dia minta itu sekedar jika A, maka B gitu. Dia cuma minta gitu aja. Nah, dari sini berarti tuh jika sampah tidak ditangani, kan gitu ya, seumpamanya sampah tidak ditangani, akan menjadi masalah serius gitu. Jadi jika A, maka B gitu ya. Untuk nomor 6 ini jawabannya adalah A. Oke, next. Oke, ini masih panjang. Nanti aku tanyain yang pendek-pendek aja nggak apa-apa. Oke, ini dari 20 soalnya ada 2 nih yang jenisnya kayak gini. Jadi mungkin nanti di UTBK juga mungkin keluar gitu. Jadi dia tuh bentuknya ada paragraf panjang sekali, nggak dia pisah-pisah. Nah, justru pertanyaannya dia pisah menjadi 2 paragraf. Tetapi dia pengen gagasannya itu dalam satu paragraf itu harus jelas. Kan kalau paragraf gitu ya, ketika kita menulis paragraf, itu ada satu gagasan yang disampaikan. Jadi kalau misalnya ada 2 paragraf, 2 gagasan gitu ya. Oke, dia nanyanya gimana nih kalau mau dipisah menjadi 2 paragraf, pengelompokan kalimatnya yang benar gimana? Nah, sebenarnya beberapa triknya itu biasanya kan paragraf itu 1 sampai 4 kalimat ya. Jadi teman-teman hindari nih yang kalau kalimatnya itu cuma 2. Kalau 2 itu biasanya masih belum jadi paragraf ya, karena terlalu sedikit. Jadi karena ini yang nomor A, pilihan A itu 1, 2, lalu 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih kurang ya. Karena 1 sampai 2 itu masih terlalu pendek untuk jadi paragraf. Minimal 3 lah. 3 sampai 4 malah kalau paling baik. Nah, selain cara tadi, kita cari yang tadi kan, oh ternyata ini salah nih karena kalimatnya cuma 2, nggak mungkin. Dari selain itu kita memang harus baca. Nah, ternyata ini tuh sama nih. Apa tadi ya? Ini teks sama seperti teks yang sebelumnya, cuma ini yang untuk lengkapnya aja. Jadi tentang produksi sampah yang akan jadi serius. Nah, di sini kita bacakan, produksi sampah yang meningkat tanpa adanya penanganan lebih lanjut akan mengakibatkan permasalahan yang serius. Nah, di sini kita tahu bahwa gagasan utamanya ada di kalimat 1, di mana permasalahan yang serius. Nih, aku garis bawahi merah ya. Kenapa? Karena kalimat 2, dia menjelaskan tuh permasalahannya apa aja sih, gitu kan. Dia jelasin, oh masalah kebersihan, lingkungan rusak, masyarakatnya juga nggak disiplin, jadinya bahkan memunculkan konflik. Oke, berarti nomor 2 masih
nyambung ke kalimat 1. Kita baca lagi kalimat 3. Salah satunya lagi ada bentuk kesalahan dalam mengelola sampah, yaitu ditimbun dalam waktu yang lama. Oke, berarti ini masih masuk ke permasalahan tadi ya. Permasalahan yang serius tadi itu. Oke. Lalu untuk yang 4, permasalahan sampah disebabkan oleh lambatnya waktu dekomposisi. Oke, masih ngomongin masalah nih. Nah, udah nih. Kok berarti bentar aku tulis dulu. 2, 3, kalimat 2, 3 ini kenapa dia otomatis kecil amat dah? Mengacu pada 1. Oke, berarti sesuai ya sama yang tadi aku bilang, minimal memang dia itu lebih dari 2 kalimat biasanya. Nah, di sini kita tahu nih kalimat 2, 3, 4 itu mengacu pada 1. Kalau mengacu pada 1 berarti masih satu gagasan yang sama. Oke, kita cek. Kalimat 5, satu gagasan yang sama atau enggak nih? Dari itu. Kalimat 5, permasalahan sampah plastik dapat ditanggulangi dengan beberapa berubah. Dari tadi yang kalimat 1 sampai 4 itu ngomongin jenis masalahnya. Untuk kalimat 5, ini aku paste ya. Kalimat 5 itu udah ngebahas solusinya gitu. Jadi cara menanganinya. Kalimat 5 sudah beda gagasan. Nah, berarti kan udah mulai kelihatan nih kan patternnya. Oke, berarti 1 sampai 4 masih sama. Kalimat 5 udah berubah. Kalau udah kayak gitu udah gampang dong. Karena berarti nggak mungkin yang D, nggak mungkin yang E, bahkan nggak mungkin yang B juga. Karena cuma 1, 2, 3. Jadi bener ya, ini Efren juga udah ngechat nih. Cepet juga kamu bacanya ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Karena ketika yang norma itu sudah yang tadinya kalimat 1 itu satu gagasan tuh, sampai 4 tentang apa saja sampah. Untuk kalimat 5 sampai 8 itu udah ngomongin tentang caranya menanggulangi permasalahan itu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, sebenarnya memang kebanyakan ketika ditanya ingin dipisah jadi 2 paragraf, teman-teman bisa sih cara cepatnya tuh emang gitu. Dicek aja 1 sampai 4-nya karena biasanya satu paragraf itu kalau soalnya untuk seumuran SMA itu memang biasanya 4 kalimat gitu. Nah, ini nih, ini juga suka muncul nih. Hari Sabtu nih aku sempat bahas kalau ada yang namanya imbuhan ke-an. Untuk imbuhan ke-an itu dia membentuk kata benda saja tapi yang pasif ya. Kalau kata kerja aktif itu imbuhannya me. Nah, dia nanyanya bentuk ke-an pada kata kesalahan. Yang mana maknanya sama seperti bentuk ke-an dalam kalimat, dia nanya gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu nih, ternyata kesalahan itu adalah nomina ya, atau kata kata. Untuk ketinggalan, itu menurut teman-teman, ketinggalan tuh kata benda atau kata sifat? Ketinggalan rombongan. Ketinggalan tuh kata sifat apa kata benda ya? Ayo. Ketinggalan tuh kata sifat ya. Karena kan kita tertinggal. Kita misalnya harusnya janjiannya jam berapa ya kita ketinggalan nih gitu. Itu kata sifat. Lalu kita lengkap nih. Karena jawabannya yang B. Jadi kita lengkap. Untuk C, ketinggian itu kata apa? Itu kata sifat juga ya. Karena kan berarti pada ketinggian itu kan sesuatu yang tinggi gitu ya. Tinggi itu kan sifat. Tinggi, pendek, salah. Tinggi, rendah ya. Kalau panjang baru pendek gitu. Cantik, ganteng gitu. Oke, kemampuan. Itu kata benda atau kata sifat? Itu juga kata sifat ya. Karena itu berarti kan kita mampu melakukan sesuatu. Nah, khusus yang ini dia mampu membangun rumah di kawasan mewah atau elit. Kekecilan. Kekecilan juga kata sifat. Karena kecil, besar itu sifat ya. Berarti ketika dia nanya bentuk kean pada kata kesalahan yang punya kesamaan makna. Jadi
kesamaan makna itu nggak harus misalnya dari segi gramatikalnya. Maaf, dari segi jadi bukan dari segi kesalahan tuh artinya apa, tapi dari segi dia itu termasuk dalam jenis kata apa. Tadi kan jenis kata benda. Kita cari yang sama-sama bentuknya kata benda. Kalau ini kan aku tulis nih, ketinggalan itu kata sifat. Sifat di sini aja deh. Kata sifat. Keseimbangan juga kata sifat. Ketinggian juga kata sifat. Kok keseimbangan sih? Keseimbangan mah bukan kata sifat. Kemampuan yang kata sifat. Kekecilan juga kata sifat. Keseimbangan itu kata benda ya. Karena keseimbangan hidupnya itu kan berarti ngomongin apa secara nominal itu bisa diatur dengan olahraga dan diet teratur gitu. Jadi jawabannya adalah, maaf tadi aku keliru, jawabannya adalah yang B. Karena yang lain kata sifat nih aku merahin dulu. Ketinggalan tuh kata sifat. Kan kita tertinggal. Ketinggian kata sifat karena tinggi sekali gitu ya. Kemampuan mampu juga sifat. Kekecilan kecil juga sifat. Oke. Nah, ini boleh nih teman-teman coba jawab di kolom chat. Ini gampang karena udah aku bold nih. Nah, ketika ada soal kayak gini, kelompok kata dia ngasih tahu nih, dia menyuguhkan suatu kalimat yang secara imbuhannya masih salah karena imbuhannya beda-beda. Sebenarnya kalau misalnya ada kalimat kayak gini, yang dicari itu adalah yang imbuhannya sama semua ya, teman-teman. Nah, Efran nih udah jawab nih, aku keep nih jawabannya nih. Ayo teman-teman yang lain. Coba, udah aku bold tuh. Cari yang imbuhannya sama semua. Misalnya kalau imbuhannya ke, ya cari yang ke semua. Kalau di, cari yang di semua. Nah, ini yang sama, paling sama, paling sempurna itu yang mana? Kalau nomor satu, dia yang ada imbuhan cuma dua, kebersihan sama ketidakdisiplinan. Yang tengah nggak ada imbuhannya. Berarti masih kurang tepat ya. Terus yang D, dia pakai, kok D, B, pakai permasalahan nih, dia pakai imbuhannya tapi habis itu dia pakai imbuhannya di. Habis itu ke. Wah, ini nggak konsisten ya. Udah di sama ke. Jadi ketika ada kalimat dia minta disempurnakan, cara menyempurnakannya adalah memakai afiks atau imbuhan yang sama. Semuanya harus sama. Kalau mau ber semua, kalau mau di semua, jangan beda-beda. Karena jadinya secara bahasa itu kalimatnya dia jadi tidak setara gitu. Oke, berarti yang P skip ya, itu beda-beda. Yang C bahkan yang ada eh, imbuhannya cuma yang bermasalah, sisanya nggak pakai. Oke, kata teman-teman nih D semua nih jawabnya. Karena benar ya, karena dia pakai imbuhan kean, kebersihan, kerusakan lingkungan, ketidakdisiplinan masyarakat. Jadi ketika pakai imbuhannya kean, pakailah kean semua gitu. Kalau yang nggak salah ya yang karena dia pakai ke tapi setelah itu pakai di. Oke, berarti yang imbuhannya sama semua tiga-tiganya yang D ya. Susah amat nih mau dibuletin. Eh. Oke, D ini mulai nangkep nih nanti. Soalnya ada yang mirip-mirip kayak gitu lagi gitu. Nah, ini dia nanyanya kalau ini mudah nih. Kelompok kata yang berpasangan tetap. Tadi aku bingung berpasangan tetap tuh apa maksudnya. Oh, ternyata yang sekiranya memang kata itu dia akan selalu dipakai dipasangkannya dengan kata berikutnya. Gitu ya. Oke nih, Efran seperti biasa dia udah jawab nih. Cepet banget nih bacanya. Keren juga. Oke, Nuraini juga. Sama nih jawaban Efran dan Nuraini. Kenapa yang C? Benar ya teman-teman yang C. Karena kalau produksi sampah, kenapa sih dia otomatisnya kecil banget? Aku jadi greget. Produksi sampah.
kan nggak harus selalu produksi sampah. Dia bisa misalnya produksi makanan, produksi minuman, dan lain seterusnya. Jadi dia tidak berpasangan tetap ya, gitu ya. Jadi tidak berpasangan tetap. Kalau tetap tuh maksudnya akan hampir selalu seperti itu. Kalau kata produksi itu kata yang umum, bisa produksi apa aja, bahkan bisa produksi baju, kue, dan seterusnya. Sampah juga tidak harus selalu dipasangkan dengan plastik kan. Sampah bisa misalnya sampah makanan, sampah apa lagi ya? Sampah plastik berarti ada sampah kertas gitu ya misalnya. Atau sampah kardus. Jadi nggak harus selalu sampah plastik. Oke, untuk biji, biji malah lebih umum lagi ya. Biji itu bisa biji plastik, biji bunga biasanya ya, biji bunga, matahari itu biasanya yang suka dijual beliin. Biji ketapang kayak aku pernah denger deh. Gitu. Nilai, wah nilai apalagi? Nilai lebih umum lagi. Nilai kan macam-macam ya. Nilai ekonomi, nilai sosial, nilai budaya. Jadi memang yang pasangannya tetap adalah daur ulang karena kayaknya kita nggak akan menemukan kata lain deh selain kata daur ulang gitu ya. Maksudnya nggak umum dipakai gitu selain kata daur ulang. Kalau ini kan bisa nilai sosial, nilai budaya gitu. Sedangkan kalau apa namanya daur ulang ya memang daur ulang gitu. Oke, aman. Udah 10 soal. Tinggal 10 lagi. Nah, kan muncul lagi kayak gini. Sama ya. Tipsnya kayak tadi ya. Karena dia mintanya jadi 2 paragraf, kita cek dulu nih apa biasanya satu paragraf 1 sampai 4. Bolehlah, nggak usah kita baca langsung aja kayak tadi nih, 1 sampai 4. Jadi kacang merah itu kata dia punya kandungan yang baik dan menguntungkan. Nomor 3, folasin adalah zat gizi esensial, bla bla bla. Berarti ngomongin tadi ya, kandungannya sih kacang merah. Masih berarti. Yang nomor Eko langsung 3. Yang 2, kacang merah kering merupakan sumber folasin. Oke, berarti itu masih ngomongin kacang merah punya kandungan yang baik untuk tubuh. Begitu juga dengan kalimat 4, kacang merah punya kemampuan untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol, dan lain-lain. Nah, ketika kita lihat nomor kalimat 5, dia udah berubah nih. Dia udah fokus ke, bentar ya, kandungan lemak. Ini nomor berapa sih? 11. Oke. Ketika kita lihat kalimat 5, dia sudah ngomongin kandungan lemak yang apa nih kalimatnya? Kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah, nyaris bebas lemak. Terus kalimat 6 juga, sebaliknya kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik. Oke, udah berubah ya, jadi mirip. Jadi karena tipenya mirip-mirip kayak gitu, kalimat 2, 3, 4 mengacu pada 1. Tapi kalimat 5 sudah beda gagasan atau gagasan baru. Berarti kalau mau dipisah, dibagi 2 gitu dia maunya. Jadi 2 paragraf. Jawabannya yang C ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, next. Nah, ini kalimat nggak logis lagi nih. Tadi kan aku tulis ya ciri-cirinya tadi kan apa? Dia pakai konjungsi. Kok pakai konjungsi pada awal kalimat, tapi konjungsinya kurang tepat. Jadi nggak gini ya teman-teman, nggak semua yang pakai konjungsi itu otomatis salah ya. Jangan langsung kayak gitu. Tapi ketika dibaca konjungsinya kurang tepat gitu. Atau dia eh, ambigu, tidak lugas. Oke. Untuk kok lugus? Capek lugus, lupus kali ya. Lugas, tidak lugas ya. Oke.
Untuk kita baca satu-satu deh. 1, 3, 5, 7, 8. Yang satu, kacang merah memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan menguntungkan bagi kesehatan tubuh. Aman ya, dibaca juga paham, jelas, lugas, nggak ambigu. Dia juga nggak pakai konjungsi di awal kalimat yang kurang tepat, nggak ada ya. Jadi jelas gitu. Oke, 3, folasin adalah zat gizi esensial. Itu juga jelas ya, karena subjeknya jelas, predikatnya jelas, ada juga objeknya. Objeknya tuh risiko kerusakan karena predikatnya adalah mengurangi gitu ya. Jadi dia ngomongin folasin tuh bisa mengurangi risiko kerusakan di pembuluh darah. Oke. Untuk 5, kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah itu sangat rendah, nyaris bebas lemak dan kolesterol. Aman ya, jelas. Dia juga nggak pakai konjungsi aneh-aneh. Nomor 7, dalam 100 gram kacang merah kering dapat menghasilkan 4 gram serat. Ini ambigu ya. Ambigu tuh maksudnya gini. Karena dia pakai konjungsi dalam. Tadi aku bilang sebenarnya sebisa mungkin konjungsi dalam, dengan, itu sebisa mungkin dihindari. Kenapa? Karena kalau kita baca jadi agak aneh gitu. Dalam 100 gram kacang merah dapat menghasilkan 4 gram serat. Jadi cukup 100 gram kacang merah dapat menghasilkan 4 gram serat. Nggak perlu dalam. Kalau dalam itu kan berarti sesuatu yang di dalam gitu ya. Nggak perlu sih. Jadi boros terus juga jadi ambigu. Jadi untuk ini yang tidak logis adalah yang kalimat 7 ya. Karena kalau kalimat 8, serat yang larut air mampu menurunkan kadar kolesterol. Itu aman ya. Dibaca juga nggak kenapa-napa. Karena menggunakan konjungsi dalam membuat ambigu. Dalam kacang merah. Nggak perlu pakai dalam kacang merah. Jadi kacang merah gitu aja langsung. Oke, ini jangan di sini ntar. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini mirip nih tadi. Kean pada kata kesehatan. Nah, kalau ini bisa kita lihat dari segi makna. Kalau tadi kan dari segi jenis atau kelas kata ya. Kalau ini dari makna nih. Kesehatan itu kan bermakna keadaan atau keadaan yang sehat gitu ya. Jadi bisa nih kita langsung ilmu kelautan. Kelautan itu bukan keadaan ya. Bukan keadaan. Itu mah ilmu kelautan tuh berarti apa ya? Objek studi gitu ya, bukan suatu kondisi. Keadaan mungkin kalau keadaan agak bingung kali kondisi kali ya aku tulisnya. Bukan keadaan atau kondisi. Kepulauan bukan keadaan atau kondisi juga, kan dia tempat. Itu aja ada kata mendiami. Mendiami kan berarti tinggal gitu ya, berarti kan tempat. Kekecilan tadi apa? Sifat ya, bukan kondisi, tapi itu sifat. Kalau kondisi itu ini loh kayak misalnya sakit, sehat, terus apa lagi ya? Tentram. Jadi itu tuh kondisi gitu. Kediaman juga sama ya. Ini aja di copy aja orang sama. Kediaman tuh bukan keadaan atau kondisi, melainkan sebuah tempat. Nah, berarti kan udah nih, A sampai D salah. Berarti benar ya, Efran ya. Kesejahteraan, karena ketika dibaca, kesejahteraan masyarakat, berarti kan keadaan masyarakat desa yang sejahtera terlihat dari megahnya rumah penduduknya gitu. Berarti ini kan bermakna keadaan yang sejahtera. Jadi kita kalau ditanya yang maknanya sama, bisa dari apa tadi? Jenis katanya, apakah dia kata benda, kata sifat, atau kata kerja, atau dari maknanya langsung secara katanya. Oke, ini gampang nih. Sebaliknya itu kan artinya apa? Berkebalikan. Berarti itu apa? Apakah menegaskan? Bukan ya. Meluaskan juga bukan. Menguraikan, menjelaskan berarti apa? Sebaliknya, berkebalikan. Itu sesuatu yang kontras ya. Jadi dia mengontraskan kalau sebaliknya itu.
Mengontraskan. Oke, aman. Nah, ini sama nih. Boleh teman-teman jawab nih. Tadi ya, cari yang imbuhannya sama semua tiga-tiganya nih. Cluenya udah aku tulis nih. Cari kalau dia pakai berarti semua. B, kata Efran. Gimana yang lain? 7? Coba dilihat tuh. Kalau yang C kan dia tapi sisanya berarti salah ya. Terus kalau D, tapi nya. Yang terakhir turunnya itu bahkan bukan imbuhan gitu. Terus E juga sama kayak C, yang D sama kayak A. Berarti yang paling tepat adalah yang B, karena semuanya pakai me. Jadi ketika diperbaiki, carilah yang imbuhannya sama semua. Jadi ketika dibaca enak, mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol, mengurangi konsentrasi gula darah, dan menurunkan risiko kanker. Jadi enak gitu dibacanya. Oke, tinggal 5 soal lagi nih. Cepat kok. Kalimat yang mengandung kata bermakna lain. Jadi sebenarnya itu sebuah, apa ya, istilah mungkin ya. Misalnya raja hutan, misalnya apa gitu. Oke, gimana teman-teman? Kalimat berapa nih? Aku langsung sertakan kalimatnya aja. 1, 2, 4, 8, 10. Boleh kita baca ya. Kalau yang satu, durian merupakan jadi kata bermakna lain gitu ya. Yang sekiranya itu istilah. Biasanya tuh kalau istilah tuh apa ya? Kambing hitam, terus apa lagi ya? Banyak deh, pokoknya istilah-istilah yang sebenarnya itu kata lain gitu. Nah, durian merupakan buah yang sangat disukai sebagian besar masyarakat Indonesia. Itu udah aman ya, nggak ada kata yang bermakna lain. Nah, oke cek nih. 2, raja buah. Oke, nah ini bermakna lain ya, raja buah kata dia. Jadi menurut teks ini, durian itu adalah raja buah. Karena aromanya itu khas, punya manfaat penting bagi kesehatan tubuh. Karena ketika dicek kalimat-kalimat lain, di Indonesia perubahan iklim yang terjadi, seperti peningkatan suhu harian, nggak ada ya, nggak ada kata-kata bermakna lain. Terus musim kering berlangsung lebih dari 3 bulan, menyebabkan bunga dan buah tanaman durian rontok. Nih, kalau ini bunga dan buahnya ya bermakna bunga dan buah, nggak bermakna yang lain ya. Kecuali kalau buah tangan gitu ya, baru kan itu maknanya oleh-oleh gitu. Kalau ini enggak ya. Terus yang 10, kedua kondisi tersebut menghambat pertumbuhan durian. Oke, sisanya aman. Berarti yang ada makna lain atau istilah, makna lain itu sebenarnya istilah gitu loh maksud dia. Cuma emang katanya aja suka diubah-ubah. Berarti yang B gitu ya. B, raja buah. Oke, 17. Nah, ini mudah nih. Peningkatan suhu titik-titik-titik menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi kan biasa ya kalau ada apa jika begini akan semakin begini. Berarti kalau semakin kita cari aja yang sama-sama semakin. Bener ya Efren ya, cari aja yang sama-sama semakin. Jadi yang D karena ada kata semakin kering, daerah kering menjadi semakin kering ya berarti daerah basah jadi semakin basah. Yang lain nggak ada semakin, berarti yang D. Karena kalau yang lain kurang tepat ya. Misalnya nih, peningkatan suhu agak menjadikan, kan nggak mungkin, agak. Terus, peningkatan suhu dapat. Nah, ini kalau dibaca, yang depan bisa jadi benar nih. Tapi, belakangnya kurang tepat. Peningkatan suhu dapat menjadikan daerah kering menjadi semakin kering, dan daerah basah menjadi lebih basah. Kurang tepat ya. Kalau misalnya dia memang udah pakai katanya semakin, ya kita ikutin aja cari yang sama-sama semakin gitu. Apalagi yang C nih, salah. Apalagi yang E, masa jadi daerah kering, daerah basah menjadi kurang basah. Kan aneh ya. Oke. Ini gampang nih, makna yang lebih sempit dari masyarakat, berarti yang tingkatannya di bawah masyarakat. Masyarakat itu kan kumpulan apa?
Masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu ya. Jadi kalau dia nanyanya makna yang lebih sempit dari kata masyarakat, berarti jawabannya adalah individu. Karena kalau komunitas ini, kalau komunitas itu, ini ternyata soalnya cepet ya. Baru jam 8 loh. Kalau komunitas itu kurang lebih sama seperti masyarakat. Kalau bangsa di atasnya masyarakat ya, perserikatan juga, negara juga. Nah, berarti kalau yang lebih sempit kan berarti yang di bawahnya, bukan di atasnya. Berarti yang individu. Oke, dua lagi. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang sebenarnya. Nah, ini tadi aku pas baca juga agak tricky sih yang ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kita baca satu-satu. Dia mintanya 4568, jadi aku langsung taruhnya 4568 aja. Yang lain nggak usah dihiraukan. Di Indonesia, perubahan iklim yang terjadi umumnya berdampak pada perubahan cuaca, seperti peningkatan suhu harian dan pola curah hujan. Nah, apakah curah di sini bermakna sebenarnya? Ternyata ketika dicari curah itu bisa juga. Jadi yang apa bahasanya ya? Yang dicek itu yang katanya aja. Jadi dia minta katanya. Misalnya curah, budidaya, naungan. Yang dicari itu kata yang sekiranya dia nggak punya makna ganda. Untuk curah itu kan bisa bermakna ganda ya. Misalnya minyak curah. Jadi curah itu apa sih artinya sih sebenarnya? Kayak ecer kali ya mungkin ya. Jadi untuk di sini curah hujannya dia masih bermakna ganda nih. Atau bisa dipakai untuk kata yang lain gitu bahasanya. Terus untuk budidaya durian sama ya, maknanya luas sekali gitu budidaya itu. Bisa budidaya apa? Ikan. Biasanya kan orang ada yang bahasanya pakai kata ternak, ada juga yang budidaya tuh. Sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi untuk budidaya juga masih kurang, terlalu luas gitu maksudnya. Jadi bukan berarti maknanya di sini berbeda, tapi dia kurang spesifik gitu. Nah, yang kalimat 6, durian termasuk tanaman yang butuh naungan. Apalagi naungan, naungan kan banyak ya. Naungan itu kan sebenarnya bisa misalnya tempat berteduh, maksudnya tempat berteduh tuh ya tempat berteduh saat hujan gitu. Atau mungkin tempat tinggal, banyak ya naungan itu. Jadi masih sangat-sangat general gitu. Nah, untuk di sini makna yang sebenar-benarnya benar, yang kira-kiranya tuh lugas, emang maknanya itu doang gitu. Itu tuh yang rontok ya, karena gini, musim kering itu kalau berlangsung lebih dari 3 bulan bisa bikin bunga dan buah tanaman itu rontok. Jadi emang maknanya rontok, rontok, tahu rontok kan, kayak rambut rontok gitu. Jadi untuk ini jawabannya yang rontok. Oke, ini mungkin teman-teman boleh nih, ini menarik nih. Soalnya kayaknya ada soal-soal itu ya, soal-soal apa sih di PU ya biasanya ya, yang suka aneh-aneh gitu kah soalnya. Unik gitu, maksudnya suka harus pakai logika dulu. Oke, seperti biasa Evran udah baca nih via direct message. Oke, tapi ini cepet banget ya ternyata. Aku kira lama loh, soalnya 20 soal. Oke, jadi dia nanyanya, nah, bagaimana kita mengatakan adik makan? Nah, kita lihat dari polanya nih. Kalau ada kayak gitu, ini berlaku ke semua soal ya. Kalau kayak gitu berarti sebenarnya tuh ada polanya gitu ya. Kata dia, kakak datang itu bahasanya itu bana dikata da. Ketika kakak makan, sela dikata da. Berarti yang kakak itu yang mana? Dikata da ya. Karena sama-sama 2 kali nih disebut nih. Berarti ini dikata da itu artinya kakak.
Udah, kita udah dapet nih. Kakak tuh di kata dah. Berarti kan kalau di sini adik berarti yang mahkota jaya ya. Karena di sini bana mahkota jaya, berarti kan titik 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 mahkota jaya juga nih. Kita tinggal cari kalau makan apa nih menurut dia polanya. Ketika bana itu artinya datang. Kalau sela artinya makan. Nih ya, mungkin dibuletin aja nih. Nih, ini datang nih, bana, gitu kan? Ya kan? Dari polanya makan. Sela kata dia kalau makan. Berarti kalau jelek amat. Nah, sela kata dia kalau makan. Berarti kalau adik kita ambil yang mana? Mahkota jayanya kita ambil karena ini artinya berarti adik ya. Kita ambil mahkota jayanya. Lalu kalau bana itu datang, maaf, berarti yang makan itu Sela, bener ya? C. Sela mahkota jaya. Kalau Sela di kata jaya berarti apa artinya? Nggak ada ya, karena dia nggak ada pola seperti itu. Terus kalau Sela makutada nggak ada juga, karena kurang tepat tuh dia nggak ada polanya. Bana makuta jaya berarti artinya apa nih? Ada nih kalau bana makuta jaya. Artinya tadi bana itu datang, berarti ini, bana itu datang. Iya benar bana itu datang. Makuta jaya itu adik, berarti kan ini adik datang ya. Ini mungkin ada bahasa aslinya kali ya, aku juga nggak tahu. Aku kurang luas nih aku pengetahuannya tentang bahasa daerah. Untuk bana di kata jaya nggak cocok ya. Jadi ini dicoret aja nih. Kalau di kata itu harusnya apa pasangannya itu da, kalau makuta baru jaya. Ini jadi ini nggak cocok, ini juga nggak cocok, ini juga nggak cocok. Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya soalnya udah selesai, terus aku bingung. Mungkin ini kali ya, seperti biasa aku tanya kata ejaan dulu. Oke, seperti biasa aku tanya kata ejaan. Teman-teman boleh nih, yuk, 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 biar aku tahu nih aku didengerin sampai akhir. Semoga teman-teman dengerin sampai akhir ya, karena ini langsung simulasi soalnya nih. Jadi kemungkinan nanti pas UTBK keluarnya mirip-mirip gitu. Oke, kita mulai dari pojok kanan deh gantian. Kan tadi pojok kiri, sekarang pojok kanan. Untuk orang tua, ayo teman-teman yuk, semangat yuk. 5 kata ejaan lagi. Orang tua yang baku atau yang tepat itu di spasi atau tidak? Boleh teman-teman jawab di kolom chat. Sekalian aku memastikan teman-teman masih ada. Oke, udah masuk 2 jawaban nih. Yang lain gimana? Masih ada Efran, Andini, Yusron, Saiful. Oke, oke. Karena kita ada 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan benar ya? Aku ambil. Oke, ini udah lebih dari setengah nih yang jawab. Semua jawab di spasi. Tepat ya untuk orang tua di spasi. Seperti kemarin tuh aku bilang hari Sabtu. Orang tua, ibu kota, wali kota itu di spasi. Terus tadi juga ada kata nih. Mana nih? Mana ya? Oh ini. Ini ya. Ini juga jadi catatan ya teman-teman. Budidaya. Kayaknya kita masih sering nulisnya disambung deh. Soalnya juga aku baru ngeh hari ini gitu. Soalnya tadi aku juga nulisnya masih disambung, ternyata budidaya di spasi ya. Oke, stres atau stres, S-nya 1 atau 2 tuh. Dia serapan dari bahasa Inggris, stres. S-nya 1 aja katanya, 1. Oke, bener ya. Jadi stres itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia stres cukup 1 aja, gak usah banyak-banyak. Terjadi kayak ular, kebanyakan S-nya. Oke, ini aku balik lagi nih, apa mengingatkan yang tadi tuh.
Antar di spasi atau enggak tuh? Oke, masuk jawaban satu. Oke, mungkin bisa aku tulis ya. Ini atau aku merahin aja dulu. Ini ya, ini orang tua, ini. Oke, ada yang mengoreksi jawabannya nggak apa-apa, boleh. Kan nanti juga pas ngerjain soal juga kalian kalian gitu nggak sih? Soalnya aku gitu sih. Kalau ada yang apa kurang yakin, biasa aku tandain dulu. Jadi kalau udah selesai, aku balik lagi ke soal itu. Yang mana ya gitu. Oke, udah masuk tiga, udah setengah dari quorum kalau bahasa di rapat tuh biasa rapat-rapat kuliah tuh bahasanya quorum gitu ya. Oke, yang benar tidak dispasi ya. Sama kayak tadi di depan. Jadi untuk kata antar, antar kota, antar negara, antar budaya. Semua jangan dispasi, teman-teman. Kalau antara baru ya, antara tuh dispasi. Tapi kalau antar jangan dispasi. Kecuali untuk kata tadi antar jemput. Siapa nih di sini suka antar jemput pacarnya nih? Nah, itu baru nggak? Kok ngegas? Antar jemput nggak dispasi. Maaf, dispasi. Sisanya tidak dispasi. Oke, kompleks atau komplek? Pakai S nggak tuh? Sering muncul tuh kompleks atau kompleks perumahan misalnya. Yang benar yang mana? Oke, masuk satu, kompleks masuk dua. Oke, benar ya. Yang benar masuk. Oke, masuk nih, beda, nggak apa. Yang benar itu pakai S ya, kompleks. Kadang aku juga bingung sih kenapa harus seperti itu ya. Padahal kita familiarnya. Oke, yang benar itu pakai S, kompleks. Tapi nggak apa-apa. Ini mirip kayak tadi ya, respon. Kita kan ngomongnya respon. Tapi ternyata yang benar pakai S, respons. Terakhir nih, azan pakai D atau enggak? Azan. Oke, masuk dua. Jawaban. Yang lain mau coba jawab atau enggak? Oke, aman ya berarti ya. Iya benar ya. Nggak pakai D. Karena kalau pakai D itu adalah ejaan bahasa Arabnya. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia kita nggak punya ejaan seperti itu. Bentar nih sekalian aku buletin yang tadi di awal. Oke, ternyata hari ini cukup cepat ya. Mungkin nanti apa lusa pas PBM mungkin lebih banyak soalnya kalau PBM 25 ya. Kalau ini cuma 20 sih memang. Jadi cepat selesainya. Ekstrim. Nih ya, respons ya. Pakai S ya, teman-teman ya. Nah, baru nih rapor. Itu nggak perlu. Ini juga nih, nggak perlu pakai Y. Nah, mungkin aku kasih contoh impor, ekspor, jangan pakai jangan pakai T, maaf. Kalau pakai T itu bahasa Inggris. Kan ini bahasa Indonesia. Terus insaf itu juga ya. Jangan pakai Y. Terus apa lagi ya? Tadi ya, respons pakai S. Udah sih sama ini bentar. Negeri. Ini contoh yang mirip-mirip aja. Oke. Bentar. Udah kan? Benar udah habis kan? Ya. Oke. Dari aku hari ini segitu dulu. Untuk memastikan benar-benar udah clear atau mungkin ada pertanyaan nggak apa-apa. Kalau udah jelas, teman-teman boleh ketik oke gitu. Jadi aku tahu teman-teman sudah paham. Oke, kata Yonanda. Gimana yang lain? Oke. Oke, katanya. Oke. Makasih ya teman-teman. Ternyata ini selesainya jauh lebih cepat dari perkiraan aku juga.
Aku matiin dulu layarnya. Oke, makasih udah hadir. Jangan lupa jaga kesehatan, kita mau puasa buat yang menjalankan. Dadah, selamat malam. Aku live ya.